Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Sampai mana? Sampai awalan ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini al-wala dan al-bara atau al-muwalah dan al-mu'adah merupakan prinsip yang penting. Apa penting bahasa Arabnya? Prinsip yang muhim, prinsip yang penting dan memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya al-wala dan al-bara atau al-muwalah dan al-mu'adah adalah bagian dari makna syahadat la ilaha illallah. Di mana ketika itu mengatakan la ilaha illallah, menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti antum berlepas dari seluruh yang merupakan tandingannya, yang merupakan tauhid. Sama sebagaimana sudah kita bahas yang lalu, kalau antum menyatakan cinta kepada muslim karena mereka mencintai Allah, mereka mencintai syariat Allah, mereka menegakkan syariat Allah, berarti pada saat yang sama antum harus menyatakan berlepas diri dari orang kafir, musuh Allah, musuh syariat Allah, ya. Nah, waduh. Jadi al-wala wal bara sisi yang pertama, kenapa dia sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, karena merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Sekarang tsaniyan, yang kedua. Dalilnya apa? Untuk sisi yang pertama dalilnya apa? Sisi yang pertama dalilnya apa? Dalilnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullah, sembahlah Allah. Apa kata Allah berikutnya? Ani'budullah, sembahlah Allah. Ani'budullah, sembahlah Allah. Berikutnya apa? Wajtanibut taghut. Ani'budullah, sembahlah Allah. Kalau kalian diperintahkan sembahlah Allah, maka pada yang sama kalian harus paham ini adalah perintah untuk berlepas diri dari tauhid. Makanya Allah berfirman, "Ani'budullah wajtanibut taghut." Sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Nah, ini dalilnya. Sama seperti kita mengatakan kepada antum, kalian harus semangat belajar. Antum paham. Berarti harus berlepas diri dari apa? Malas. Kan begitu ya. Kalau kita katakan kepada antum, menjadi orang yang dermawan, antum harus paham. Ini larangan untuk jadi orang kikir, bakhil gitu ya. Ada ibudullah subhanahu Allah, wajtanibut taghut. Jauhilah tauhid. Nah, ini pengertian al-wala dan al-bara. Dia merupakan makna dari la ilaha illallah. Makanya annaha minal usul al muhimmah walaha makanah al azimah. Apa namanya? Apa artinya muhim? Penting. Makanah kedudukan, posisi. Kita lanjut tsaniyan, annaha, bahwasanya dia itu apa? Al-muwalah wal mu'adah. Al-muwalah loyalitas dan al-mu'adah permusuhan. Annaha bahwasanya dia awthaqu ural imani. Ura artinya apa? Ura artinya antum ada tali, tahu tali? Tali kan ada simpul-simpulnya. Antum tali tampar, lihat tali tampar. Bukan tali rapi ya. Tampar, tahu ya? Yang biasa untuk ikat apa? Sapi. Yang untuk ikat sapi sama kambing. Ada
Pentol-pentol ya. Jadinya simpul. Jadi tali itu tersusun dari pentol-pentol. Nah, tali tersusun dari simpul-simpul. Nah, Nabi hadis nanti kita bacakan. Ini poin yang kedua. Al-wala dan al-bara annaha adalah dia ausaku oral iman. Sekokoh-kokohnya simpul keimanan. Ausak. Ausak. Dari wasik. Wasik artinya kan kokoh. Wasikun. Wasikun kokoh. Wasikun kuat. Berarti kalau ausak sekokoh-kokohnya. Sekuat-kuatnya. Sama kabirun. Kabirun. Kabirun besar. Akbarutullab apa? Sebesar-besarnya pelajar. Ya. Apalagi misalnya saghir apa? Kecil. Asgharu sinni. Sekecil-kecilnya umur. Berarti yang paling muda. Man minkum asgharu sin. Man minkum asgharu sin. Siapa yang paling kecil umurnya? Mas Rio, baru 15 tahun. Apa Mas Andika? Berapa tahun Mas Andika? 19 tahun. Mas Rio berapa? 14? Mau 19? 19. Nah, ya, masih sangat muda ya. Doa Anda berapa? Oh, 16, lebih muda lagi. 16. Nah, ya saya masih baru 20 tahun. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Nah, jadi sudah jelas kabir besar, kalau akbar lebih besar atau sebesar-besarnya. Nah, di sini wasik kuat. Ausak sekuat-kuatnya. Maksudnya gitu ya. Antum tulis, kalau belum tahu ditulis. Annaha bahwasanya dia Anda bahwasanya dia ausaku ural imani, sekuat-kuatnya simpul keimanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausaku ural imani, sekuat-kuatnya simpul keimanan, al muwalatu fillah, loyalitas karena Allah, wal muadatu fillah, permusuhan karena Allah, wal hubbu fillah, cinta di jalan Allah atau cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Ini sekuat-kuatnya simpul keimanan. Jadi keimanan itu banyak simpul-simpulnya. Yang Nabi nyatakan sekuat-kuatnya simpul, ya, sekuat-kuatnya simpul keimanan adalah al-wala wal bara. Sekarang antum berpikir ya, kenapa dia sekuat-kuatnya simpul keimanan? Dengan al-wala dan al-bara itulah sesama muslim bersatu menegakkan la ilaha illallah, dan sesama muslim bersatu untuk mengenyahkan kekufuran. Sehingga jihad pun ditegakkan karena berangkat dari, dan jihad pun ditegakkan karena berangkat dari al-bara. Al-wala dan al-bara. Jihad pun ditegakkan karena meninggikan kalimat la ilaha illallah. Wala kan? Meninggikan kalimat la ilaha illallah, wala. Dan mengenyahkan kekufuran. Berbarok dari orang kafir dan apa yang mereka lakukan daripada merendahkan ya, apa yang mereka lakukan berupa merendahkan, melecehkan kalimat la ilaha illallah. Kalau salah tanpa al-wala dan al-bara, jihad tegak, ya tidak mungkin jihad tegak. Tanpa al-wala dan al-bara, antum mencintai syiar Islam dan membenci syiar kufur? Ya enggak. Makanya simpul tali keimanan adalah al-wala wal al-bara. Awsaqu ural iman. Maka ini yang kedua.
Kenapa al-wala dan al-bara laha makanah azimah? Kenapa al-wala dan al-bara laha makanah azimah? Memiliki posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi fil Islam, dalam Islam. Inilah alasan yang kedua, al-wala dan al-bara minal usul ya al-muhimmah. Minal usul al-muhimmah, prinsip yang penting. Salisan, kemudian sekarang kita akan lihat contoh-contoh. Loyal karena Allah, cinta karena Allah, ya. Bermusuhan karena Allah, membenci karena Allah. Loyal karena Allah, dia Muslim, dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulnya, dia menegakkan syiar, maka saya mencintai dia. Ini namanya cinta karena Allah. Dia memang Muslim misalnya, tapi suka maksiat, saya nggak suka. Berarti nggak sukanya karena apa? Karena Allah, ya. Dia Muslim. Ini kita bicara konteksnya Muslim. Nanti akan kita bahas bagaimana orang kafir. Orang kafir udah jelas berbarok, ya, sudah jelas. Dia Muslim, sesungguhnya harus mencintai iya. Tapi dia itu suka ganggu orang. Saya nggak suka. Loh, kamu ditraktir terus loh. Kalau kamu nggak suka sama dia, nggak ditraktir lagi, ya biarin. Berarti mencintai dan membenci dia karena Allah, bukan mencintai dan membenci karena traktir, bukan. Ini lalu baru. Jadi ini mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Misalnya Anas sampaikan kepada antum, kerjakan ini adalah kebaikan dan ini adalah bagian syiar harus ditegakkan. Tapi antum kemudian pada memusuhi saya, kemudian enggak menyapa saya, ya biarin. Loh, antum jadi gak disapa, gak dipinjamin motor, ya biarin. Karena kita menyampaikan perkara syariat. Jadi kita mencintai antum karena Allah, membenci antum karena Allah. Ini Allah al-Barah. Salam Mas Tamam. Mas Tamam biasa ditraktir sama Mas Rio. Suatu ketika Mas Rio celeneh misalnya. Mas Tamam ngingetin apa enggak? Celeneh itu menyimpang misalnya. Ngingetin apa enggak? Itu boleh ditraktir lagi. Kan ditraktir lagi nanti Mas Rio mangkel. Ini orang pakai ngingetin. Enggak enggak rela Pak, saya bebas. Gimana enggak ditraktir? Enggak apa-apa. Ini namanya mencintai Mas Rio dan membenci karena Allah. Nah, ada orang datang dan asli dia orang butuh asli, minta kita kasih. Kita mencintai dia karena Allah. Allah memerintahkan kita berinfak membantu orang lemah. Maka kita kasih. Suatu ketika datang pengamen, jereng, kasih apa enggak? Enggak, kita benci. Itu namanya memberi karena Allah, bakhil karena Allah. Nah, jadi dia adalah sekuat-kuatnya simpul keimanan. Nah, talisan yang ketiga, annaha sesungguhnya dia sababun sebab litafuqa litaduqa ya. Annaha bahwasanya dia sababun sebab litaduqa untuk merasakan al-qalbu hati, merasakan apa? Halawatal imani, manisnya iman. Waladzatal yakini, dan lezatnya keyakinan. Jadi al-wala dan al-bara merupakan sebab untuk hati merasakan apa? Sebab untuk hati merasakan manisnya iman dan lezatnya keyakinan. Siapa yang bisa
merasakan manisnya iman, iman itu ada rasanya. Dan rasanya iman itu manis. Siapa yang bisa merasakan manisnya iman? Orang yang pada dirinya al-wala dan al-bara. Yang ada pada dirinya al-wala dan al-bara secara tepat. Semakin kuat al-wala dan al-baranya, semakin dia merasakan manisnya iman. Semakin berkurang kadar al-wala dan al-bara, semakin berkurang juga merasakan manisnya iman. Nah, jadi ini alasan yang ketiga yang menunjukkan al-wala dan al-bara minal usul al-muhimmah walaha makanah azimah. Dia merupakan prinsip yang penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala bersabda an-Nabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatun, tiga. Salatun, tiga. Man sapa wonge. Man siapa? Kunna yang ketiganya fihi ada padanya. Tiga, maksudnya tiga apa? Tiga hal. Man siapa? Kunna yang ketiganya. Ketiga perkara tadi fihi ada padanya. Wajada niscaya dia mendapati ya. Wajada niscaya dia mendapati halawatal imani, manisnya iman. Kalau ada tiga perkara, yang tiga perkara ini berada pada seseorang, maka seorang itu akan merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Man barang siapa kana Allahu adalah Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabba ilaihi lebih dia sukai, lebih dia dicintai. Mimma daripada siwahuma selain keduanya. Ini yang pertama. Jika Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai. Jika Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Orang yang di luar bisa saja melihatnya, antum ini berbuat sorok-sorok. Antum tahu sorok-sorok? Antum ini berbuat rekoso. Iya, tahu rekoso? Itu kata semuanya. Antum ini berbuat sesuatu yang melelahkan, menyengsarakan. Malam-malam bangun, lepas selimut, ke kamar mandi, dingin-dingin lagi. Itu sholat. Orang melihatnya menyengsarakan diri. Orang melihatnya dia menyengsarakan diri. Enak-enak tidur, selimut tebel karena hujan. Tapi kok bisa dilempar selimut ke kamar mandi, wudhu, sholat. Jam 2 misalnya, atau jam setengah 3. Ini orang menyengsarakan diri. Orang melihatnya antum menyengsarakan diri. Kasihan itu orang. Padahal antum merasakan kenikmatan. Nah, dia nggak bisa merasakan seperti antum. Karena levelnya masih di bawah antum. Dia belum menjadikan Allah dan Rasulullah yang lebih dicintai daripada apapun. Tapi antum sudah menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Sehingga antum merasakan. Coba antum melihat namanya Handolah. Kenal Handolah? Yang tadi maghrib imamin. Itu namanya Handolah juga. Handolah itu seorang sahabat. Jadi Pak Sunar ngasih nama anak Handolah.
Ambil namanya sahabat. Antum tahu Handolah? Kenal? Kenal Handolah? Ya nggak kenal lah, kapan kenalannya? Tapi tahu Handolah. Handolah itu seorang sahabat yang di antara kisahnya sedang malam pertama. Malam pertama itu malam yang paling indah. Nggak ada malam terindah melebihi malam pertama. Antum belum tahu. Ya. Tiada, kalau antum mungkin tiada hari terindah melebihi hari wisuda barangkali antum sekarang ya. Nanti berubah. Tiada malam terindah melebihi malam pertama. Sampai orang Arab mengungkapkan malam pertama dengan ungkapan ya lailtul, wahai malam, panjanglah engkau. Ya naum zul, wahai ngantuk, pergilah kamu. Ya subah la tatlu, hai pagi, jangan pernah terbit. Nah, jadi malam pertama itu pengennya panjang terus, nggak ngantuk dan nggak pernah pagi. Saking indahnya malam pertama. Ya, saking indahnya malam pertama. Malam ruangannya aromanya wangi, kasurnya bertabur melati. Oh, Masya Allah. Nah, gitu ya. Malam pertama. Nah, alhamdulillah lagi malam pertama. Dan belum sempat mandi junub, ada seruan jihad. Maka dia langsung memenuhi seruan Nabi berjihad. Sampai kemudian meninggal sebagai syuhada. Nabi mengatakan, Handolah lagi dimandiin oleh malaikat. Ternyata memang diketahui dari istrinya, dia belum sempat mandi junub. Langsung memenuhi seruan jihad. Orang melihatnya apa? Malam pertama, Rek. Oh, yang lain kali saja, masih banyak malam-malam yang lainnya. Ini kan malam pertama. Ini orang ini nggak berpikir apa gimana sih menyengsarakan diri. Orang bisa melihat dia menyengsarakan diri. Padahal dia merasakan kenikmatan yang luar biasa menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada yang lainnya. Masya Allah ya. Antum sebagaimana akhwat Thaibah, mereka banyak hal yang saya respect yang menunjukkan poin ini. Saya bilang nanti aja air mineralnya biar diantar saja nanti. Enggak, ini teman-teman sudah berangkat panas-panas pada zuhur, nggak apa-apa. Masya Allah. Kira-kira ngambilin air mineral di kantor, ya untuk acara mereka bikin buka bersama. Untungnya apa? Untungnya apa? Gak ada untungnya. Tetapi kenapa bisa dilakukan? Orang melihat panas-panas, mau-maunya ngambil air mineral dari kantor. Orang akan melihat jauh, kok bisa-bisanya ya mau gitu ya. Orang kan melihat begitu. Padahal mereka merasakan betapa nikmat bisa berbuat untuk orang lain. Antum jadi panitia kemarin Ramadan, panitia apa? Panitia iftar. Masya Allah. Mempersilahkan setiap yang datang. Silakan antum bagian itu. Silakan. Sampai antum rela habis ya nggak dapat. Karena memang kan bagiannya terakhir. Kalau habis ya tidak dapat. Sampai antum rela. Orang melihatnya, wah iso ya gitu ya. Mau-maunya. Orang melihatnya mau-maunya. Tapi justru antum merasakan nikmatnya bisa berbuat untuk orang lain. Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Antum merasakan nikmat yang luar biasa. Tapi orang lain kok sengsara, kok mengorbankan diri. Nah gitu. Ini yang dimaksud jelas. Jadi yang bisa merasakan manisnya keimanan adalah orang yang dijadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang lebih dicintai daripada yang lainnya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwakuma. Man kana Allahu, barang siapa yang adalah Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabba ilahi,
lebih dicintai kepadanya mimma siwahuma, daripada yang selain keduanya. Nah, makanya kalau ini semakin dikuatkan, semakin dikuatkan, antum juga semakin terlecut untuk berbuat untuk orang lain, untuk berbuat untuk agama, untuk berbuat untuk umat. Jadi semakin terlecut gitu ya. Kalau ini semakin dipupuk, semakin dikuatkan. Tahadus bin nikmah. Semoga bisa jadi ya suatu yang bermanfaat untuk antum. Kita merintis ini pesantren. Apa di sekitarnya ada kehidupan? Ada apa enggak? Ada kodok dan jangkrik. Karena ini bangunan satu-satunya bangunan istilahnya gitu. Ada bangunan yang warga asli yang samping sungai gitu ya. Ini SPR masih tambak nggak produktif tadi, tambak tapi nggak produktif. Jadi tambak ditumbuhi tanaman-tanaman bakau, belum diuruk. Wah, SDR sama, tambak nggak aktif, nggak produktif, belum diuruk. Nah, baru ke sana daerah laut baru produktif. Jadi nggak ada apa-apa. Kita di sini ada listrik nggak ada, listrik ngalur dari kampung, mati-mati terus. Air nggak ada, air asin. Kalau mau air tawar kita geledek. Yang satu apa namanya? Satu gerobak isinya 8 trigen gitu ya. Kalau itu pengen dapat air tawar ya ke sana. Gitu. Mondar mandir banyak hal kita lakukan memang perintisan itu ya. Mondar mandir sampai istri mengatakan, kok rumahnya kayak terminal. Karena saya pulang sebentar pergi, pulang pergi kayak terminal. Ya, bismillah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat untuk agama. Intan surullah yansurkum. Kalau Anda menolong agama Allah, Allah akan menolong Anda. Jadi kita melatih diri kita, menguatkan diri kita untuk semangat berbuat untuk orang lain, untuk semangat berbuat untuk umat. Ini akan dirasakan nikmat sekali. Berbuat untuk umat, berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Jadi seperti kebutuhan. Sama seperti kita setiap hari makan, minum kan kebutuhan. Nah, sama seperti itu. Kita butuh berbuat untuk orang lain. Ini bisa terwujud ya, di mana dia sangat merasakan nikmatnya ketika diperkuat yang pertama ini. Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai. Allah dan Rasulnya sebagai yang lebih dicintai daripada yang lainnya. Waduh, ini sudah jelas. Jadi siapa yang merasakan manisnya iman yang pertama? Man kanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dari apa yang selain keduanya? Mimma siwahuma. Yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Waman dan barang siapa ahabba mencintai abdan seorang hamba la yuhibbuhu illa lillah, la yuhibbuhu tidaklah mencintainya illa lillah melainkan karena Allah. Waman ahabba abdan dan barang siapa mencintai hamba la yuhibbuhu tidaklah mencintainya illa lillah kecuali karena Allah. Ini yang tadi kita sampaikan. Kita mencintai fulan ya. Akhwat mencintai fulana, tendensinya bukan apa-apa. Tendensinya adalah karena Allah. Sehingga dia menyampaikan kebaikan, saling menyampaikan kebaikan, ajak kepada kebaikan, saling ajak kepada kebaikan. Jadi mencintainya karena Allah. Suatu ketika misalnya menyeleweng, tidak segan-segan negur, jangan gitulah. Itu ghibah, jangan gitulah. Itu perkara egois, jangan gitulah. Jadi dengan sangat gampang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan tidak khawatir nanti nggak ditraktir lagi. Tidak khawatir
nanti gak dipinjemin laptop lagi. Tidak khawatir. Karena memang mencintainya karena Allah. Mencintainya karena Allah. Nah, boleh. Ini yang kedua. Bisa merasakan manisnya iman. Kalau orang sesama teman, sesama komunitas, tendensinya adalah karena Allah. Maka akan dirasakan manisnya iman. Antum sama komunitas. Kalau lihat misalnya di antara antum ada yang futur, letih dari kebaikan, bosan dari perkara-perkara kebaikan, jadi maunya leha-leha, game, antum ada rasa benci, kok ngono, kemudian lisan rasanya gatel kalau nggak ngomong, ahi afwan, antum kelihatannya nggak semangat, antum menasihati gini, itu jangan soal, misalnya begitu, itu jangan soal. Apakah kemudian antum berhenti menasihati kebaikan? Antum berhenti menasihati kebaikan? Enggak. Ada perasaan benci kepada apa? Kemungkaran tadi. Dan antum cinta syiar antum nggak berhenti. Siapa yang bisa berbuat semacam ini? Orang yang sesama komunitas dengan temannya, startnya adalah cinta karena Allah, maka akan bisa merasakan manisnya iman. Ya Allah, saya digituin, dibilang sok suci. Ya ini tantangan. Semakin kuat untuk berbuat, meskipun apa tantangannya, ini mah kecil, baru dibilangin sok suci, kecil, belum ditempeleng, nah gitulah. Ini mah kecil, baru dipelototin. Jadi kuat, karena apa? Merasakan manusia iman. Jadi manusia iman itu dahsyat sekali. Yang bisa merasakan ini yang kedua, cintanya karena Allah. Cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa man yakrahu ayyuda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu kama yakrahu ayyulqa fil nar. Wa man, dan barang siapa yakrahu, benci. Benci itu maksudnya apa? Tidak suka. Tidak suka maksudnya apa? Tidak mau. Barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka, tidak mau, ayyuda, untuk kembali fil kufri, ke dalam kekufuran. Ba'da id anqadahu, setelah Allah menyelamatkannya. Ba'da, setelah, ya, id, di mana anqadahu, Allah telah menyelamatkannya. Kama, sebagaimana yakrohu, dia benci, dia tidak suka, ayyulqa, untuk dilemparkan finari, ke dalam neraka. Antum suka dilemparkan ke neraka? Suka? Antum suka dilemparkan ke neraka? Sebagaimana antum tidak suka dilemparkan ke dalam neraka, seperti itu pula lah antum tidak mau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana antum tidak suka dilemparkan ke dalam neraka, maka seperti itulah tidak maunya antum untuk kembali kepada kesyirikan setelah tahu tauhid. Sebagaimana antum tidak mau dilempar ke dalam neraka, maka seperti itulah tidak maunya antum untuk kembali kepada bid'ah setelah tahu sunnah. Jelas? Maka dengan poin yang ketiga ini akan merasakan manisnya iman. Yuk. Nostalgia. Masa SMA dulu gini-gini. Wah, ini kok berubah? Afwan, enggak. Ada perluan, tadi suruh ayah, permisi, permisi. Antum berlari karena diajak gitu ya. Jadi benci untuk kembali kepada keburukan, sebagaimana benci untuk dilempar ke dalam neraka. Gitu. Maka dengan modal ini
bisa merasakan manisnya iman. Kan kadang-kadang teman-teman lama itu menggoda. Mas SMA dulu, kita dorong-dorongan sepeda. Terus, hati ingatan dulu kemana? Ayolah nostalgia. Afwan, anak sorry. Kenapa? Pas anak ada perlu. Ini sebenarnya mama saya ini nyuruh ini. Cuma saya tadi minta permisi. Ini telepon lagi. Mama ngomong, Afwan, lari kan. Ya, jadi kenapa bisa demikian? Menghindar. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena antum tidak mau kembali kepada masa jahiliyah sebagaimana tidak mau dilempar ke dalam neraka setelah tahu nikmatnya ketaatan. Dengan model ini akan merasakan manisnya iman. Hidupnya jadi kontraktor. Atau tahu jadi kontraktor? Tahu? Hidupnya jadi kontraktor. Kontrak gak punya rumah. Namanya kontraktor. Kontrak gak punya rumah. Ada yang nawarin, KPR. Setiap bulannya sekian. Dihitung-hitung, ya cukup ya. Gaji yang ada cukup. Untuk kebutuhan anak SPP, kebutuhan harian, ya, kemudian perawatan kesehatan dan yang lainnya, termasuk perlengkapan untuk kecantikan istri, gitu ya, cukup ini. Tapi kok sistemnya riba. Wah, tapi riba ya. Nah, tapi kalau sampean nggak ngambil kapan punya rumah, iya ya, akan jadi kontraktor selama-lamanya. Udahlah ambil, cuma riba. Dibilangin, tapi nanti kapan punya rumah? Oh iya ya. Tapi kan riba. Jadi maju tapi kan riba. Ini karena ada poin ini, benci kepada masa jahiliyah sebagaimana benci untuk tempat neraka. Antum perkuat. Poin ini antum perkuat. Benci kepada jahiliyah sebagaimana benci untuk tempat neraka. Enggak, akhirnya bilang gitu. Enggak punya rumah, biarin. Kontrak-kontrak, biarin. Jadi bisa dengan tegas. Karena memperkuat ini. Insya Allah. Jadi merasakan manisnya iman. Nah, inilah 3 perkara yang dengan 3 perkara ini orang merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulullah dijadikan sebagai yang lebih dicintai daripada apapun. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, benci kepada kekufuran sebagaimana benci untuk dilempar dalam neraka. 3 ini. Yang terkait dengan bab kita yang mana? Terkait dengan bab kita bahas. 3 ini yang mana? Terkait dengan yang kita bahas al-wala al-bara yang lebih tepat atau yang lebih yang eksplisit itu yang mana? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang eksplisit yang pertama. Nah, tapi sesungguhnya ya seluruhnya menyinggung al-wala dan al-bara. Kita pernah menyampaikan kajian tentang riba, judulnya Awas Riba Mengepung Anda. Di Gunung Sari. Kalau sini kan Gunung Anyar ya. Yang ada UPN-nya Gunung Anyar. Ini di Gunung Sari. Banyak yang datang, termasuk eksportir yang beberapa itu sudah wafat. Kemudian ada seseorang, Ustadz, ketika forum sharing, terima kasih sekali memperkuat keimanan saya. Terus terang gaji saya Ustadz cukup untuk KPR sehingga saya punya rumah. Tapi karena saya belum mendapat yang syar'i, jadi sekarang ini saya ya kos-kos. Keluarga yo pada
mempertanyakan kenapa nggak segera punya rumah. Ya, sebenarnya bisa saja saya segera punya rumah dengan angsuran setiap bulan, tapi kan riba, Masya Allah. Kalau sekarang sudah banyak ya KPR syariah, alhamdulillah sudah banyak sekarang. Sekarang sudah banyak KPR syariah. Ketika itu tuh masih sangat susah. Sekarang banyak. Sauhan Madani, iklan. Nah, ya, ini apa namanya syar'i, syar'i. Jadi akad di awal berapa harganya? Itu langsung senilai itu. Meskipun ada terlambatan, ada 1 bulan nggak bayar, nggak akan berubah. Ini punya teman-teman sendiri. Kalau misalnya antum berkenan, sebaiknya ngambil, mumpung masih ada. Nggak tahu Sawan Madian, informasinya nggak tahu. Juanda, tahu Juanda? Juanda itu yang ada motor mabur itu loh. Nah, pesawat terbang, pesawat terbang ke sana sedikit. Ya nggak ada sedikit sih, ke sana lagi. Ustadz-ustadz kita banyak sekali yang ambil di sana. Banyak sekali. Maka antum ada uang, belinya di sana saja. Ya, dan semuanya muslim, dan prioritas muslim yang sudah ngaji. Seandainya ada yang belum ngaji dipersilahkan, tapi dia yang harus dipengaruhi, bukan dia mempengaruhi. Makanya dijualnya tidak ke sembarang orang. Nah, itu syar'i. Sekarang banyak yang syar'i. Dulu nggak ada, tapi ada orang bisa bertahan. Lebih baik jadi kontraktor daripada punya rumah riba. Nah, lanjut sekarang. Robian yang keempat. Waktunya sudah habis ya. Sampai sini dulu, sampai 3 dulu. Beberapa hal yang menunjukkan al-wala dan al-bara minal usul al-muhimmah. Termasuk prinsip yang muhim penting. Walaha makanah azimah, dan memiliki posisi yang tinggi di dalam Islam. Ada yang mau disampaikan? Gimana? Oh, silakan. Ikhwan apa akhwat? Akhwat, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, apakah benar dikatakan dapat memutuskan silaturahmi jika kita menjauhi teman-teman lama karena Allah? Langkah atau sikap apa yang dapat kita ambil sebaiknya, Ustaz? Ya, ini banyak dirasakan oleh kita dan teman-teman. Dulu punya komunitas SMP, karena memang dulu sekolah SMP ya, kemudian sekolah SMA, termasuk sebelumnya kan SD. Ada nyambung ya, Masya Allah nyambung. Malah sebagian ada yang bisa bikin grup SD. Masya Allah grup SD. Kalau antum mungkin nggak terlalu panjang ya. Kalau saya grup SD udah pada punya cucu itu. Saya aja belum punya cucu ya. Ya kalau anaknya yang pertama perempuan biasanya udah punya cucu. Saya anak yang pertama laki-laki gitu kan. Dan saya kan terlambat menikah juga. Ya. Grup SD, grup SMP, SMA. Belum komunitas apa ya. Alhamdulillah antum kenal sunnah, antum mikir ya. Sehingga sudah paham, maka antum benci kembali kepada hal-hal yang dulu dilakukan, sebagaimana benci untuk dilemparkan ke dalam, neraka. Kemudian pertanyaannya, akhirnya putus dari mereka. Apa dikatakan bahwasanya dia memutuskan silaturahim? Enggak. Kita bukan memutuskan hubungannya, tapi kita memutuskan kegiatan-kegiatan atau suatu hal yang sudah tidak sesuai dengan sunnah. Adapun persahabatan, pertemanan gitu ya, atau secara khusus mereka adalah keluarga-keluarga, famili, kerabat, tidak memutuskan silaturahim dan tidak memutuskan persahabatan gitu. Cuma memang yang terjadi biasanya kita dijauhi biasanya gitu, yang biasanya. Coba saya ada komunitas SMP dan saya
di apa diet ya, masuk apa itu? Invite ya, masuk. Bergabung di situ, di invite masuk SMA. SMP, bukan SMP, bukan SMA, SMP. Obrolan saya capek ini nggak pernah baca, tiba-tiba sudah berapa ratus hapus. capek sekali. Nggak pernah baca pokoknya karena isinya pasti gitu-gitu. Berapa ratus hapus, pernah sampai 1000 hapus. Jadi nggak pernah tahu isinya apa. Capek, buang-buang waktu kayak gitu, nggak produktif. Kalau untuk nulis gitu bisa banyak yang kita tulis. Untuk baca banyak yang kita baca. Murojaah Al-Quran berpahala kan begitu. Nah, saya mencoba masukkan ilmu. Share ilmu faedah. Ada yang merespon. Alhamdulillah ada yang merespon. Share lagi ada yang merespon. Kemudian suatu ketika dibilangin jangan sok suci. Yo, sudah saya mundur. Gak faedah ini grup. Mundur. Sebenarnya saya bisa saja bertahan itu ya. Cuma karena besarnya serangan itu ya, sok suci Wahabi sampai diketahui, sampai dikatakan Wahabi, sok suci Wahabi ini, sudahlah nggak faedah. Jadi saya tinggalkan. Tapi saya tidak meninggalkan persahabatan. Ketika misalnya ketemu komunikasi apa, ya kita nyambung. Tapi di grup kita keluar gitu aja karena nggak faedah. Tapi masih ada grup yang saya bertahan di dalamnya. Karena suasananya lebih terbuka ya, meskipun mereka belum mau, tetapi komentar-komentar itu rada sopan gitu loh. Rada sopan. Jadi komentar-komentarnya ya kayak ya orang terdidik lah, orang rada sopan gitu. Jadi saya masih bertahan dan masih bisa nge-share gitu ya. Ketika nggak setuju biarin nge-share. Tapi yang di grup SMP ini bahasanya bahasa vulgar, bahasa norak gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Yang terpenting kita nggak memutuskan hubungannya, kita nggak memutuskan silaturahimnya. Jadi tidak terkena hadis Nabi, siapa yang memutuskan silaturahim maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak terkena itu. Kan ini babnya adalah bab benci kembali kepada jahiliyah sebagaimana benci dilemparkan ke dalam neraka. Ada lagi? Apa? Bagaimana jika kita menjauhi seseorang yang menyakiti kita? Karena untuk menjaga hati dan agar ia tidak terjerumus pada dosa menyakiti orang lain. Bagaimana menjauhi orang yang menyakiti kita biar menjaga hati dan agar dia tidak terjerumus menyakiti orang lain. Kasus per kasus berbeda-beda ya. Bisa jadi ada kasus yang disikapi seperti itu. Wah, dia menyakiti saya. Dan nggak bisa dihadapi kecuali saya harus meninggalkan dia. Biar dia tidak terus-terusan menyakiti saya. Karena kalau saya masih ada hubungan gitu ya, nanti terus-terusan menyakiti saya. Karena dia memandangnya saya empuk untuk dijadikan sasaran. Misalnya gitu, ya tinggalkan. Tapi kalau sekiranya tidak begitu, ya, sekiranya tidak begitu, di mana kita bisa menasehatinya, bisa mengarahkannya, ya bertahan dengan kedzalimannya. Karena Nabi bersabda, orang yang bergaul dengan manusia dan sabar atas hal-hal yang menyakitkannya, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul, yang tidak sabar. Akan begitu. Misalnya, wah anak kalau bergaul nanti di ini, nanti dapat ini, dapat dengan ini. Biasa nggak usah bergaul lah, di rumah aja. Itu tidak lebih baik daripada orang yang bergaul tetapi bisa sabar. Nah, gitu. Maka jawabannya kalau misalnya bisa sabar dan bisa memberikan masukan-masukan, arahan, nasihat, bertahan. Jangan ditinggalkan. Tetapi ketika memang kondisinya tidak baik ya, malah dia menjadi-jadi karena dipandangnya kita lemah, dipandangnya kita sasaran empuk, jadi malah menjadi-jadi, ditinggalkan saja.
tinggalkan saja. Berarti kita dalam hal ini ya bisa nggak mampu menghadapi dia gitu saja. Nah, Tapi ya termasuk memutuskan. apakah tidak bersaudara? Enggak, kan kita mengejar kemaslahatan. Kita meninggalkan perbuatannya ya, bukan meninggalkan orangnya. Ketika misalnya dia ngajak sesuatu kebaikan, baik ini, tumben ngajak kebaikan. Yes, kita terima gitu ya. Nah, cukup, nggak ada. Nanti pada sampaikan, ada Mas Rio. Kalau umpama kan grup angkatan di SMP SMA kan ada pusatnya. Nah, tapi Ada apa? ada grup angkatan. Grup angkatan. Iya. Pasti ada tuh ya SMP SMA ya. Pasti ada. Nah, umpama ada sosial media gitu kan, contoh Instagram misal. Instagram itu kan ada followers sama following. Jadi yang kita follow itu yang senang-senang, yang dakwah-dakwah. Terus teman kita yang kurang manfaat itu kita unfollow, kita nggak follow gitu. Nah, itu tapi ada yang bilang kayak ngapain sih kayak gitu, kayak kurang, maksudnya nggak etis gitu katanya kalau tidak memfollow teman-teman gitu, mengunfollow. Yang antum unfollow diketahui orang jahat. Bukan orang jahat sudah, tapi postingannya tuh nggak ada faedahnya, kadang nggak ada postingannya, jadi kita mau follow itu nggak guna gitu. Kalaupun posting itu mungkin ya malah nimbulin fitnah gitu, posting. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak ada masalah. Itu justru etis secara agama gitu aja. Etis secara agama, karena di dalam agama diajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara-perkara tidak bermanfaat. Facebook ada manfaatnya, ada. Ambil yang memang manfaat-manfaat. Yang tidak manfaat ditinggalkan. Kalau ngikuti ini ada faedahnya karena postingan-postingannya bagus. Tapi kalau ngikutnya ini, waduh, postingannya apa nggak jelas gitu ya. Ya unfollow aja. Ketika nanya kok antum kok unfollow saya, nggak unfriend, kenapa antum unfriend saya? Ya antum nggak bagus postingannya gitu aja. Kan kita menjaga diri gitu. Nasihatin seperti itu. Jadi kita bukan mau memutuskan orang ya, tapi memutuskan perbuatannya. Ya. Bukan memutuskan orangnya. Kalau orang yang bilang, kalau ada orang bilang antum gak etis antum kok pilih-pilih semacam ini, ya nggak apa-apa. Tapi kan secara agama etis. Gitu. Barangkali secara uruf tradisi nggak etis, teman kok pilih-pilih gitu, ya kan? Ya, tapi memang harus pilih-pilih. Kan Nabi yang memerintahkan. Teman yang baik ibaratnya penjual minyak wangi, teman yang buruk ibaratnya ya pandai besi. Kalau merapat ke tukang penjual minyak wangi dapat apa? Dapat minyak. Mungkin dikasih, mungkin beli. Wah, dapat minyak, mungkin dikasih, mungkin beli. Kalau memang tidak dapat karena memang gak dikasih dan gak beli, sudah mencium bau wanginya. Kalau merapat ke pandai besi, dapat apa? Percikan api. Karena kan proses pandai itu kan percikan api. Kalau nggak sampai dapat percikan api, ya sudah mencium aroma yang tidak sedap. Jadi menular. Dan menurut antum lebih cepat menularnya yang mana? Kebaikan apa keburukan? Keburukan lebih cepat. Maka unfriend. Bukan karena memutuskan pertemanan, memutuskan hal-hal yang tidak baik. Karena kita harus mengejar yang baik-baik. Ya. Apa kemudian saya yang keluar dari grup SMP berarti saya meninggalkan persahabatan? Enggak. Dalam apa namanya, kalau japri ya jalan, tapi kalau grup enggak. Japri sampai kemudian ada yang kita jelaskan, kan nanya aktivitasnya di mana, di Surabaya. Oh kok jauh, orang Tegal jadi Surabaya, takdir. Dia tanya apa ini nih, kemudian tak kirim buku, anggaran setiap bulan, tak kirim buku terus. Kadang-kadang nanya buku, oh gitu ya, ya kan jadi baik gitu kan. Tapi di grup saya sudah gak mau. Mutung di grup, tadi bilang orang sok suci, wahabi, apa, mutung. Bahasanya juga norak. Tapi di grup yang lainnya saya masih sabar. Nah, tahu mutung ya? Gak tahu mutung? Ngambek. Udah?
Sudah, ini saja jazakumullah khair. Dimusyawarahkan besok jadinya jam 3. Jam 3. Iya, jam 3 atau bisa mandi-mandi sebelum acara. Banyak rest area ya. Rest area ya, duduk, beli satu pentol gitu ya. Terima kasih. Ada mau sampaikan, Mas? Karena besok Jumat itu dari pagi sampai sore full kuliah. Kan pembahasannya begitu. Nah, ini saja, terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.